Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. SHMK saat ini pada video yang ke-111. Kita akan membedah atau membahas pasal 280 KUHP baru. Saya bacakan ayat 1. Dipidana dengan pidana paling banyak kategori 2, berarti denda kategori 2 ini 10 juta. Setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung, ini cluenya ya, ini kata kuncinya. Setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung, huruf A, tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan, ini huruf A. Huruf B, bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim. Huruf C, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan, atau huruf D, tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Ingat, hanya huruf B dan huruf C yang dapat dituntutnya itu karena adanya aduan. Ayat 3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim. Ayat 3 ini menjelaskan bahwa yang boleh mengadukan adalah hakim. Dan itu dilakukan secara tertulis. Kita bedah mulai dari huruf A. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan. Jadi apa yang dimaksud di dalam perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses pengadilan ini banyak hal. Sebagai contoh begini, bahwa pengunjung sidang tidak boleh mempengaruhi saksi. Pengunjung sidang tidak boleh mempengaruhi terdakwa atau siapapun, tidak hanya pengunjung saja, termasuk pengacaranya, termasuk penuntutnya, tidak boleh. Dan itu sudah kan keobjektivitasan keterangan saksi, keobjektivitasan keterangan terdakwa adalah hal-hal yang terkait dengan kepentingan proses peradilan. Dan ini dilarang, namun malah dilakukan. Karena melakukan berarti hal tersebut tidak mematuhi perintah pengadilan. Melawan perintah, jangan mempengaruhi. Malah sambil berkunjung, oh jangan ngomong itu, ngomongnya begini. Jangan ngaku itu, ngakunya begini aja. Terus saja. Nah, hal-hal yang seperti ini yang dimaksud oleh pasal 280 huruf A. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan. Itu salah satu contoh. Hal-hal yang lain banyak. B. Bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim. Bersikap tidak hormat ini banyak, mulai dari tingkah laku, gerak badan, omongan, mimik muka, mata melotot misalnya kan, terus bergaya ini kan, terus begini kan, di depan hakim ini sambil melotot gini kan. Nah itu termasuk. Jadi itu yang dimaksud
bersikap tidak hormat, banyak hal. Terhadap siapa? Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di situ banyak. Panitera, hakim, penuntut umum, advokat, atau mungkin ada dari pihak kepolisian yang melakukan pengamanan, kan gitu. Petugas pengadilan bisa jadi petugas pengadilan yang ditugaskan untuk menjaga pintu pemeriksaan yang mau masuk, untuk tidak membawa alat-alat atau barang-barang yang dilarang, contohnya senjata tajam, senjata api, makanan, minuman. Jangan kemudian malah di situ kemudian malah minum kopi sambil begini-begini melotot-melotot, itu termasuk yang tidak sopan, tidak hormat terhadap pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib di dalam persidangan. Dan itu apabila telah diperingatkan oleh hakim. Tolong pengunjung sidang harap tenang, patuhi tata tertib di ruang persidangan, jangan berlaku yang tidak hormat terhadap aparat penegak hukum. Sudah disampaikan, wah masih ngeyel ini kan, masih kayak kalau bahasa Jawanya itu ya kemaki gitu ya. Ya karena banyak temennya, wah begini itu kan. Kayak kalau sendiri ya, nangis itu kalau sendiri itu, nggak berani. Nah, ngomongnya ya kalau banyak temannya, dan itu tidak boleh dilakukan. Kembali lagi, ini adalah untuk menjaga marwah persidangan kita, supaya persidangan juga berjalan objektif. Huruf C, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan atau persidangan dalam sidang pengadilan. Integritas itu berarti sesuatu yang baik gitu. Kemudian supaya ini pengunjungnya ini mengganggu, jangan percaya omongannya Pak Hakim itu kemarin itu tetangga saya suruh kerja bakti aja nggak datang, misalnya kayak begitu kan. Wah, itu nggak boleh seperti itu dilakukan, itu namanya menyerang integritas. Itu menerima suap. Pak penuntut umum itu menuntut karena menyuap, itu melakukan diskriminasi, kriminalisasi. Wah, karena menuduh seperti itu, menerima suap, itu peradilan yang dengan kena di poin C ini. Karena itu apa? Menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan atau persidangan dalam sidang pengadilan. Nggak boleh. Wah, kalau begitu bagaimana? Kalau ada indikasi-indikasi, laporkan, dilakukan sesuai jalur hukum, jangan kemudian diomongkan sendiri. Bahaya, tidak menghargai itu dengan situasi, posisi pada persidangan. Bukan berarti saat ini KUHP baru atau saya yang mengelola channel SHMH ini membela dalam artian kalau salah tidak di proses hukum, bukan begitu. Ini kita harus memahami makna dari hukum. Kalau memang diketahui dan memang patut diduga ada sesuatu KKN misalnya, dilaporkan. Tentunya melalui jalur hukum nanti penindakannya. Jangan kemudian diserang pada saat proses pengadilan. Nggak boleh. Misalnya kan hakimnya memandu pengadilan, memimpin bla 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 bla, kemudian hakimnya hanya titelnya S2, kemudian ada ahli yang mungkin profesor atau doktor, guru besar yang sampai rambutnya hilang semua itu kan. Kemudian ngomong, Pak Hakim, ini ilmu hukum saya lebih tinggi dari majelis hakim. Saya itu sudah profesor misalnya, hakimnya dibunyi-bunyiin, dimaki-maki begitu, nggak boleh. Itu namanya juga termasuk menyerang integritas aparat penegak hukum, dan dalam hal ini adalah hakim. Penuntut umumnya, penuntut umum, kamu masih muda, anak kemarin sore, kayaknya kamu itu teman anak saya, murid saya itu. Wow, begitu kan, waduh parah itu, walaupun itu ahli dan memang profesor, betul nggak boleh seperti itu. Harus bersikap hormat terhadap lembaga peradilan, terhadap persidangan. Tidak boleh menyerang integritas, apalagi memfitnah yang tidak benar.
Huruf D, tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung. Wah, ini pakai HP begini-begini, langsung live TikTok. Halo guys, ini saya sedang dalam persidangan perkara pencabulan. Wah, nggak boleh. Karena apa? Harus ada izin. Nggak boleh semaunya, apalagi langsung dilakukan secara live, ya toh. Wah, kalau wajar begini kan. Makanya ada tata tertib, tidak boleh membawa kamera, tidak boleh membawa alat-alat yang dapat untuk melakukan pengambilan gambar, foto maupun video. Maka ada pemeriksaannya, ada tata tertibnya. Karena apa? Bisa mengganggu keobjektivitasan pelaksanaan sidang. Kan taunya hanya sepotong-sepotong aja, dan itu nggak bagus. Dan saya harap untuk kaitan ini, penonton SHMK dapat melaksanakan apabila menghadiri sidang pengadilan, agar marwah sidang pengadilan itu betul-betul terjaga kehormatannya. Ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C tadi hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Nah, yang huruf A dan huruf D itu bukan aduan, sehingga pelapornya bisa siapa saja. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-111 dari channel yang kita cintai, channel SHMK, Sinau Hukum Melek Hukum. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, berikan kritik yang membangun kepada saya, supaya saya lebih bagus, lebih baik dalam membawakan channel SHMK ini. Semoga bermanfaat. Tonton setiap video dari awal sampai akhir agar jangan gagal paham. Subscribe untuk memberikan dukungan atas budi baik Anda. Insya Allah channel SHMK dapat menjadi channel yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK, Sinau Hukum Melek Hukum. Terima kasih.